bagaimana seorang dai menyampaikan pesan kepada seorang mat'u sehingga mat'u mampu menerima pesan tersebut. Gitu. Jadi mat'u ini pengennya mau nonton yang kayak gimana sih gitu. Pengen melihat ya Habib Ja'far memang jadi pemantik kita ya buat belajar, buat berdakwah di masyarakat. Pasti kita akan terjun di dalam masyarakat. Yang pastinya yang pertama adalah kita punya dulu ilmunya itu. Kita punya ilmunya, bagaimana dari ilmu itu kita kalau bisa menyampaikan wal ayah itu ya, walaupun itu satu ayat. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah, ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Kompos, yaitu dengan program Aksara episode ke-7. Saya Muhammad Alaikaula. Di sini saya sudah kedatangan nih salah satu narasumber yang kece abis. Beliau adalah mahasiswa program magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sebelumnya beliau telah menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Beliau adalah Mbak Hanum. Halo Mbak Hanum. Halo. Bisa perkenalkan dulu diri Mbak Hanum ini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Zaidah Hanum. Di sini saya akrab dipanggil Hanum. Sekarang mahasiswi semester 3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wah, nah kita sudah mendengar nih nama beliau dan juga jurusannya dan lain sebagainya. Nah kalau dari Mbak Hanum sekarang nih, kesibukannya lagi apa aja sih Mbak? Iya, kalau sekarang kesibukannya kuliah. Iya kuliah ya pasti ya. Kerja juga. Oh kerja juga, kalau boleh Iya. tahu kerja apa Mbak? Kalau saya karyawati di bagian daerah Sapen situ. Daerah Sapen, iya. Nah terus juga kan tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung sedikit nih, tapi kita belum nge-spill nih, kita mau bahas apa kali ini. Nah kali ini kita ngebahas jurnal dari Mbak Hanum sendiri itu. Nah di sini jurnal Mbak Hanum itu berjudul Komunikasi Interpersonal Dai Analisis Gaya Dakwah di YouTube. Nah sebelumnya nih Mbak, bisa dijelaskan sedikit nggak nih buat pembukaan kita nih, jurnal Mbak ini tuh ke arah kemana gitu Mbak? Oke, baik. Di bagian jurnal ini kan judulnya, kalau di sini ada bahasa Inggris ya. Interpersonal Communication Dai Analysis of Dakwah on YouTube. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana komunikasi dai itu. Nah, saya mengambil dai-nya itu adalah Habib Ja'far gitu. Habib Ja'far. Nah, kenapa sih Mbak kok bisa milih Habib Ja'far dari sebanyak-banyaknya dai di Indonesia ini? Alasan saya mengambil dakwah dari Habib Ja'far karena memang Habib Ja'far ini seorang pendakwah yang gaul ya. Kalau apalagi kalau dilihat sekarang ini terkait dengan perkembangan teknologi, kemudian bagaimana perkembangan komunikasi dan digital, era digital saat ini, memang Habib Ja'far ini mampu untuk berbaur dengan era digital, apalagi masyarakat yang milenial seperti itu. Oh jadi sangat ini banget ya, bisa masuk banget ke milenial. Iya betul. Nah tadi kan kita udah ngebahas nih judulnya ini. Nah Iya. kalau boleh tahu kenapa Mbak ngambil judul dan tema yang itu Mbak? Saya mengambil judul dan tema itu karena saya melihat bagaimana komunikasi interpersonal dari seorang dai itu terlihat dari bagaimana gaya seorang dai untuk menyampaikan pesan dakwah ke milenial kayak gitu. Jadi beliau ini menurut Mbak sudah sangat kompeten ya. Iya betul. Nah terus kalau misalnya tadi kan Mbak udah bilang kalau beliau ini sangat kompeten. Nah kalau menurut Mbak sendiri apa yang membuat Habib Ja'far ini banyak disukai di kalangan milenial? Baik, menurut saya seorang Habib Ja'far itu yang pertama saya juga awalnya nggak tahu ya. Itu dilihat dari saya suka menonton YouTube ya dari itu. Kemudian saya melihat beberapa kajian yang beliau sampaikan, kemudian gaya bahasa beliau, kemudian tidak merendahkan orang lain, tidak menyinggung perasaan para mat'u, yang khususnya para mat'u ini kan di kalangan orang banyak ya, tidak hanya milenial aja tetapi dari berbagai umur gitu. Betul Bang. Nah juga kan tadi disinggung kalau misalnya sasarannya milenial nih. Iya. Tapi kalau misalnya dari Mbak sendiri tuh kalau dilihat-lihat tuh kira-kira selain milenial tuh sasaran yang paling pas itu masuk ke Habib Ja'far itu apa lagi Mbak selain rakyat-rakyat anak muda ini loh? Iya, banyaknya sih milenial ya Mas ya. Tapi untuk Habib Ja'far ini karena
karena apa ya, kajiannya juga sangat mendalam dan berbobot ya saya melihatnya. Jadi ya tidak hanya milenial aja, justru malah orang-orang yang apa ya, tertarik untuk mengikuti kajian dakwah beliau juga akhirnya mampu untuk melihat bagaimana sih dakwah beliau ini berjalan seperti itu. Jadi tidak hanya milenial aja. Jadi semua kalangan bisa Iya, masuk semua ya. kalangan bisa masuk gitu. Kan kemarin juga nih boomingnya tuh yang dakwah-dakwah online itu kan gara-gara COVID ya Mbak ya. Oh iya, Pas COVID itu. dakwah itu ya, jadi semuanya serba online, nggak bisa ketemu langsung dengan matkunya Iya. dan lain sebagainya. Dan juga di situ kan pas masa itu ketika COVID tuh Mbak. Nah kalau menurut Mbak sendiri kira-kira dakwah secara online ini masih relevan nggak kalau zaman sekarang? Oh iya. Dengan kondisi COVID yang udah selesai kayak gitu loh Mbak. Masih relevan. Karena kalau kita melihat waktu itu kan COVID itu 2019 sampai 2021 ya, masih maraknya COVID itu ya. Nah, itu kan biasanya apa ya? Orang-orang ini lebih cenderung WFH kan. Intinya kayak bekerja di rumah untuk menghindari penyebaran COVID itu kan. Nah, tetapi kita ngelihat lagi di sini justru mereka selagi bekerja di rumah juga kayaknya bosan kalau di rumah tanpa melihat kajian, tanpa melihat tontonan, hiburan kan intinya. Akhirnya banyak yang melihat beberapa media yang mereka lihat ini, ada beberapa media yang menyebarkan efek negatif juga efek positif. Nah, kan kita bisa menelaah tuh di situ. Kita bisa menyaring bagaimana media ini memberikan efek negatifnya, bagaimana media ini memberikan positifnya. Nah, justru dengan konten-konten kreator yang muncul akhirnya membuat atau menjadikan tertarik untuk orang-orang tuh ikut dari dakwah. Salah satunya itu kajian dakwah yang positif tuh yaitu dari Habib Ja'far itu. Jadi tidak tergerus dengan zaman ya Mbak ya. Betul. Apalagi sekarang sosial media itu udah begitu bebasnya ya. Begitu bebasnya, iya. Semua bisa masuk, mau dari hal-hal baik, hal-hal Hal-hal buruk, buruk, semuanya iya. bisa masuk ke dalam. Nah tadi kan juga Mbak udah nyebutin tuh kalau misalnya di online seperti ini. Nah Iya. kalau semisalnya kan dakwah itu kan pasti selalu ada tantangan Mbak. Selalu ada tantangan dari dakwah sang dai tersebut. Nah Betul. kalau dari Mbak sendiri tuh kira-kira cara menghadapi tantangan itu bagaimana kalau dari jurnal Mbak? Iya, jadi di sini itu jurnal saya kan melihat ya bagaimana komunikasi interpersonal seorang dai terhadap mat'unnya ya. Jadi kalau dari jurnal saya ada penelitian yang mengatakan ada gaya bahasa komunikasi dakwah yang disampaikan oleh seorang dai tersebut, yakni ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah gaya bahasa komunikasi dakwah the end. Kemudian komponen yang kedua gaya bahasa komunikasi dakwah act sequences. Kemudian yang ketiga gaya bahasa komunikasi dakwah genre kayak gitu. Nah, dari 3 komponen ini bisa didapatkan bahwa yang pertama gaya bahasa komunikasi dakwah the end itu artinya maksud, hasil dan tujuan yang disampaikan oleh seorang dai ini mampu sampai atau pesan yang disampaikan ini mampu diterima oleh seorang mat'u ini atau penerima dakwah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan gaya bahasa komunikasi dakwah sequences. Artinya di sini pesan ataupun isi informasi yang disampaikan oleh seorang dai ini mampu memberikan atau mampu disampaikan kepada seorang mat'u ini secara jelas dan tidak menyinggung perasaan gitu. Kemudian yang ketiga soal genre ya. Itu jadi kalau dilihat dari genre jenis komunikasinya kan jenis komunikasi banyak ya. Mungkin ada dari puisi, kemudian hitobah, kemudian prosa, khutbah dan macam-macam lainnya yang mana itu bisa jadikan sebuah jenis komunikasi yang mampu menarik pendengar untuk mengikuti Iya, kajian. bahkan ya pengajian-pengajiannya Habib Ja'far itu nggak cuma orang-orang inter-Islam aja ya Mbak ya. Betul. Kadang iya. banyak sekali kayak pengajian yang diisi oleh collab gitu ya Iya, bahasanya. kolaborasi ya Kolaborasi antara dengan tokoh-tokoh di agama Hindu, iya. Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi bahasa jurnal itu dari 3 hal tersebut yang dipakai oleh Habib Ja'far cara berdakwahnya. Iya. Terus juga kan Mbak kalau misalnya era-era sekarang ini kan disebut dengan era digitalisasi ya Mbak ya. Iya. Semua era serba digitalisasi. online dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Mbak sendiri nih dengan adanya digitalisasi di zaman sekarang, itu beberapa persen dan apa saja yang mempengaruhi cara dakwah seorang dai itu Mbak? Oke, untuk yang digitalisasi memang sekarang
tidak lepas ya. Kita ngelihat dulu nih beberapa milenial sekarang ini tidak lepas namanya smartphone kan. Betul, Nah, smartphone tuh selalu entah itu mereka itu menggunakan smartphone untuk mencari informasi, kemudian untuk hiburan dan lain-lain kan kita apalagi kita juga sama-sama milenial kan. Jadi di situ juga erat sekali kalau penggunaan smartphone ini ketika nanti milenial ini tidak menggunakan dengan baik, alhasil malah buruk juga karena kalau tidak dilihat dengan misal kayak milenial ini kebanyakan ini hanya untuk ngegame kan itu beda ya dengan milenial yang menggunakan smartphone-nya sebagai untuk mencari informasi, mencari kajian dan lain-lain itu kan beda. Jadi di situ efeknya ada. Sangat berkaitan gitu, sangat berpengaruh bagaimana seorang dai menyampaikan pesan kepada seorang mat'u sehingga mat'u mampu menerima pesan tersebut. Kemudian yang kedua, the consequences, artinya di sini seorang dai mampu memberikan sebuah informasi kepada seorang mat'u ini dan informasi tersebut dapat tersampaikan sehingga mat'u itu tidak hanya mendengarkan sebuah kajian saja ataupun hiburan yang disampaikan oleh seorang dai tersebut, namun ada hasanah keilmuan yang diberikan oleh seorang dai. Kemudian yang ketiga, gaya komunikasi bahasa, the genre, itu artinya kita ngelihat ada beberapa jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itulah yang terdiri dari misal puisi, kemudian prosa, khitobah, ada lagi ceramah ya, itu jadi jenis-jenis komunikasi dakwah yang bisa dimanfaatkan atau bisa diberikan sesuai kebutuhan dari mat'u itu. Jadi mat'u ini pengennya mau nonton yang kayak gimana sih gitu. Pengen melihat yang seperti apa sih kajiannya, kan ada ketertarikan tersendiri di situ. Entah itu misal seorang dai, contohnya seperti seorang dai punya karakteristik yang emang dakwahnya ini tuh keras. Itu kan ada kan? Ada. Kemudian seorang dai yang karakteristiknya itu emang lemah lembut, santai, itu juga ada. Atau mungkin para mat'u ini menyukai seorang dai yang kajian tapi juga ada hiburannya, ada candaannya, itu juga. Jadi berbeda kebutuhan dari seorang mat'u tersebut. Betul. Tadi seperti yang udah Mbak sebutkan juga kan, kalau misalnya dai ini ada yang santai, terus juga Iya. ada yang tegas. Kalau dalam konsep Betul. kita kan disebutnya amar ma'ruf nahi mungkar ya Mbak ya. Iya. Ada dai yang nahi mungkar, ada dai yang amar ma'ruf. Contohnya yang nahi mungkar itu kan ada banyak banget ya, kalau di sosial media juga teman-teman bisa nilai lah mana dai-dai yang nahi mungkar yang keras-keras gitu kan bahasanya. Lalu amar ma'ruf sendiri ada contohnya, salah satunya ya Habib Ja'far ini kan, menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang halus, enak Betul, gitu ya. enak, iya. Jadi semua kalangan tuh masuk ke Habib Ja'far. Bahkan bukan hanya orang-orang internal Islam aja yang bisa mendengarkan kajian ya Mbak ya. Bahkan banyak banget itu loh kajian-kajian yang ngomongin bareng sama pendeta, bareng sama tokoh-tokoh agama lainnya ya Mbak ya. Iya. Nah oke, setelah ini nih kita jeda sedikit nih dari pertanyaan-pertanyaan yang serius ini. Di sini ada bold question yang dimana nanti Mbak Hanum akan mengambil salah satu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kotak tersebut. Wah, Nah, jadi apa itu? silahkan Mbak, silahkan boleh memilih salah satu pertanyaan yang ada di dalam sini. Iya. Semoga beruntung Mbak. Iya, pertanyaan kejutan ini. Pertanyaan kejutan itu. Oke. Sudah? Oke. Oh dua pertanyaan Mbak. Berarti ini satu lagi habis ini. Baik. Silakan jawab dulu pertanyaannya. Ini pertanyaannya saya baca dulu atau gimana? Saya baca dulu. Oh iya. Mari kita lihat dapat apa. Oh tenang Mbak, pertanyaannya Mbak. Apa yang disukai sama Mbak ini dari KPI? Apa yang disukai Dari KPI. dari sama Mbak. KPI? Iya. Iya. Dari saya, Iya. dari saya. Dulu emang saya menyukai banget ya dari komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya punya cita-cita itu Kak. Cita-cita saya itu saya pengen namanya berdakwah. Tapi ngelihat di era sekarang memang dakwah juga tidak hanya dilakukan oleh laki-laki aja gitu kalau menurut saya. Jadi perempuan juga bisa berdakwah di situ. Betul. Saya belajar, artinya saya di sini juga kuliah tentang komunikasi penyiaran Islam. Jadi bagaimana dakwah itu bisa disampaikan kepada orang banyak, kemudian dengan
itu era sekarang ini, digitalisasi itu. Dan komunikasi penyiaran Islamlah yang mampu membuat dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik. Wah, jawabannya keren banget. Berarti zaman sekarang ini memang kita ini udah nggak ada diskriminasi antara Betul. pria dan wanita, ya. Iya. Ada mamah dedeh ya kan zaman sekarang ini kalau misalnya dari pihak-pihak wanita ya itu namanya. Betul. Boleh Mbak dilanjut pertanyaan yang kedua. Silahkan digacak lagi gitu. Oke. Pertanyaannya, momen apa yang paling memorable selama di Winsuka? Momennya, kayaknya semua momen ada. Semua momen ada. Ya, tapi yang paling kerasa memang sebenarnya kalau kita ngelihat momen ya, ada suka, ada duka, ada sedih, ada tawa, ada canda, ada ya segala macam. Tapi di sini saya mampu saya melihat ya, belajar di UIN Sunan Kalijaga, saya merasa banyak teman, kemudian saya bisa komunikasi dengan dosen tuh luar biasa ya. Saya belajar, artinya di sini saya semakin menambah keilmuan saya. Khazanah keilmuan itu juga penting bagi saya karena saya di sini punya niatan ketika saya mulai itu yang saya tuju gitu. Masya Allah sekali jawabannya. Nah tadi kan Mbak juga udah nge-spill nih kalau misalnya Mbak ini ingin menjadi seorang da'i di masa depan untuk para mat'unya sesuai dengan gaya dakwah Mbak Hanum ini sendiri. Nah kalau menurut Mbak Hanum sendiri nih kira-kira untuk di masyarakat di zaman sekarang ini mana yang lebih relevan Mbak kira-kira untuk berdakwah itu? Apakah secara langsung atau secara online atau dipadukan dan lain sebagainya Mbak? Baik, kalau saya melihat sekarang ini memang perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi juga semakin canggih, tetapi memang ada perbedaan. Ada perbedaan kita mengikuti majelis ilmu lewat di masjid ya, katakanlah kita ikut majelis ilmu secara langsung sama kita mengikuti kajian lewat YouTube, itu beda banget dan rasanya juga beda. Artinya di sini saya tidak harus dakwah yang secara online saja, tidak harus dakwah yang secara langsung saja, tidak, tetapi bagaimana kita mencari ilmu itu yaitu dari majelis ilmu juga bisa, dari offline juga bisa, dari online juga bisa. Jadi nggak ada menutup kemungkinan kita untuk belajar. Dari situ. Entah itu dari rumah kita belajar, entah itu kita di kuliah itu belajar, semua hal itu kita perlu belajar. Ya, jadi lebih tepatnya kalau di online itu mungkin untuk membahas yang umum-umum aja ya Mbak ya. Baik. Mungkin yang dasar-dasar saja karena mau bagaimanapun ilmu itu, baiknya ilmu itu adalah sambung sanad ya Mbak ya. Antara murid dengan guru tuh saling kenal. Bahkan ada perkataan dari guru saya mengatakan bahwa sebaik-baiknya murid yang berguru itu kan berarti kan murid yang kenal dengan gurunya dan gurunya kenal dengan muridnya. Ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ini masih relevan semua ya Mbak ya. Bisa dilakukan untuk di online, untuk di offline dan lain sebagainya. Nah kalau dari Mbak sendiri nih, kira-kira kalau kita melihat gaya dakwahnya Habib Ja'far itu ya, kira-kira buat kita nih yang milenial, apalagi kita kan anak-anak komunikasi penyiaran Islam ya Mbak ya, yang insya Allah nanti kedepannya terjun untuk masyarakat juga, berdakwah juga. Nah kalau dari gaya dakwahnya Habib Ja'far, kira-kira apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa contoh dari keberhasilannya beliau? Iya, kita ngelihat lagi dakwah dari Habib Ja'far memang jadi pemantik kita ya buat belajar, buat berdakwah di masyarakat. Pasti kita akan terjun di dalam masyarakat. Yang pastinya yang pertama adalah kita punya dulu ilmunya itu. Kita punya ilmunya, bagaimana dari ilmu itu kita kalau bisa menyampaikan wal ayah itu ya, walaupun itu satu ayat. Kan kita setiap manusia memang diharuskan atau dituntut untuk berdakwah. Di dalam surat Al Imran ayat 104 kan juga dijelaskan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu di situ dijelaskan bahwa kita untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di situ kita artinya sebagai seorang milenial, sebagai kita seorang pembelajar juga yang akan terjun di dalam sebuah masyarakat, di sini kita harus mampu melihat bagaimana
kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Bukan kita sendiri yang ingin berdakwah, tetapi kita melihat juga apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang gitu. Entah itu masyarakat sekarang membutuhkan, contohnya sekarang masyarakat membutuhkan solusi dari parenting misal. Kita perlu juga menyampaikan bagaimana dakwah melalui parenting, itu juga bisa seperti itu. Artinya di sini yang pertama kita harus punya ilmunya, kemudian yang kedua kita mampu mendakwahkan dengan baik. Yang kalau kita dari lihat Habib Ja'far itu, beliau menyampaikan secara baik dengan hiburan, kemudian berbobot juga. Tetapi satu yang paling penting adalah jangan pernah menyinggung perasaan orang lain itu. Itu yang bisa kita ambil dari Habib Iya, Ja'far ya. betul. Pasti kan setiap dakwah itu ada di gayanya, tapi jangan sampai malah dari dakwah itu menyakiti hati orang lain ya Mbak Menyakiti ya. hati orang lain. Tentu kan juga Mbak, kalau misalnya kita dakwah ini kan pasti ada aspek-aspek penunjang gitu ya Mbak ya. Aspek-aspek penunjang, bagaimana cara dakwah kita bisa didengar, cara dakwah kita nyaman untuk para mat'ul juga. Nah kalau menurut Mbak ini kan kira-kira kenapa aspek genre itu penting Mbak bagi seorang da'i untuk berdakwah? Iya, karena dari aspek genre tersebut kan tadi gaya bahasa komunikasi dakwah dari aspek genre ya. Jadi ada jenis komunikasi yang mana komunikasi ini mampu untuk melihat bagaimana kebutuhan di masyarakat. Salah satunya dengan cara kajian. Nah, dari jenis-jenis komunikasi tadi kan saya sudah menjelaskannya Kak. Terkait dengan jenis komunikasi puisi, prosa, hitobah, ceramah itu kan termasuk jenis puisi, jenis komunikasinya. Jadi kita bisa melihat dari genre itu artinya gaya komunikasi yang seperti apa sih yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi kita bisa Jenisnya melihat. jenisnya ya, Iya, bisa memplotkan kira-kira dakwah kita nih Ya, mau plotnya seperti seperti apa, Oh, kayak seperti gitu. itu Mbak. Lalu nih Mbak, kalau misalnya kita kan tadi udah aku singgung nih, kita kan sebagai anak-anak KPI yang nantinya insya Allah akan terjun di masyarakat nih Mbak. Nah kalau menurut Mbak sendiri, apa yang perlu disiapkan nih oleh kita sebagai anak-anak KPI sebelum terjun berdakwah di masyarakat Mbak? Ya, sebelum terjun, artinya di sini seorang anak KPI juga mampu melihat kondisi di masyarakat sekarang, kemudian komunikasi, artinya kan mereka juga belajar bagaimana komunikasinya, bagaimana mereka, maksudnya komunikasi satu arah, komunikasi dua arah kan mereka juga belajar di kuliah kan, itu bisa diterapkan di dalam masyarakat itu. Oh jadi seperti itu Mbak ya. Iya. Wah kita nih akan menjadi seorang dai di masa depan insya Allah ya Mbak ya. Semoga kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dapatkan gitu loh. Apalagi kita ini sebagai orang-orang yang memang memiliki kredibilitas, memiliki keilmuan di situ. Jangan sampai ilmu ini stop gitu loh ya Mbak Iya, ya. sia-sia gitu. Sia-sia stop di kita doang, tapi kita nggak bisa mengamalkan, melakukan apa yang telah kita dapatkan ya Mbak. Wah emang nih kalau udah ngomongin kayak gini tuh emang gak ada habisnya ya Mbak ya, seru Betul. banget. Karena emang begitu luasnya dakwah, begitu luasnya cara berdakwah, retorika dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kalau orang lihat itu komunikasi itu ya sekedar ngomong aja ya Mbak Iya, ya. hanya sekedar ngomong aja. Padahal di dalamnya itu banyak banget ilmu-ilmu yang membuat kenapa sih ada seorang pembicara, speaker yang membuat orang-orang itu senang mendengarkannya sehingga encoding dan decoding itu nyambung gitu ya Mbak ya. Karena punya strategi Punya itu. strategi. Jadi kalau misalnya orang berdakwah, orang berbicara dan lain sebagainya itu memang harus memiliki strategi-strategi seperti itu Mbak Iya, ya. strategi dalam berdakwah itu gaya retorika tersebut. Enggak kerasa banget ini. Wah, kalau ngomongin kayak gini tuh pasti pengen terus gitu loh. Tanpa sadar kita ini sebenarnya udah sampai ke segmen yang terakhir nih teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman lain ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini bisa langsung tanya ke Mbak Hanum. Nanti insya Allah ke depannya bisa langsung di DM IG-nya Mbak Hanum atau lain sebagainya. Karena Mbak Hanum ini benar-benar sangat aktif guys. Ternyata setelah saya telusuri lebih dalam itu Mbak Hanum tuh gak cuma ngejurnal. Tapi beliau juga ada buku, pembuat buku dan lain sebagainya yang bisa kita simpulkan bahwa beliau ini memang memiliki keilmuan, memiliki kecakupan keilmuan yang sangat besar gitu Mbak. Jadi bisa banget ini kalau misalnya teman-teman mau nanya ke Mbak Hanum ini. Mungkin sekian dari saya sebelum saya tutup nih. Enaknya sambil pantun kali ya. Panjang selendang tak sampai kaki. Cakep, Rasa pala tak seperti kemiri. cakep. Sayang beribu sayang, obrolan cukup sampai di sini. Saya Muhammad Alaikaula pamit undur diri. Pantengin terus media Kompos di IG, Instagram dan TikToknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja.